Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Politik. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk berpikir ulang, untuk mempertimbangkan kembali, meninjau dan mengawasi satu elemen penting yang menjadi faktor keberhasilan suatu peradaban dan kemajuan suatu bangsa dan negara, yaitu soal pendidikan. Di video kali ini saya akan menyampaikan disclaimer dulu bahwa ini merupakan opini pribadi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya dapatkan. Yang kedua, saya tidak akan menjustifikasi jikalau opini ini adalah hal yang mendukung perilaku dan aktivitas saya, sehingga menyalahkan teman-teman semua yang berbeda dalam tanda kutip pola dan cara perjuangan dalam pendidikan daripada saya. Jadi video ini tidak akan menjustifikasi dan menghakimi teman-teman semua, tapi murni sharing soal pengetahuan. Bicara soal pendidikan di sini, saya akan membagi dalam dua segmen atau dua bagian di video kali ini. Yang pertama adalah kritik soal sistem pendidikan di negara kita Indonesia dengan beberapa referensi. Yang kedua nanti adalah produk pendidikan itu sendiri, yaitu soal akademisi, intelektual, penelitian, dan produk-produk lainnya, seperti apa manfaatnya bagi kemajuan bangsa. Ketika kita membicarakan soal pendidikan di Indonesia, semangat itu selalu ditumbuhkan oleh pemerintahan kita dalam tanda kutip secara sistem bernegara, karena di APBN 2025 kemarin anggaran itu dinaikkan menjadi, kalau tidak salah, hingga 700-an triliun yang sebelumnya 600 triliun sekian. Semangat untuk mencapai generasi emas Indonesia di tahun 2045, salah satunya adalah di bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan bahwa apa sih tujuan pendidikan itu? Pendidikan ada untuk memerdekakan manusianya. Pendidikan ada untuk memberikan kebebasan bagi siapapun yang belajar. Mungkin bisa saya analogikan ketika orang atau misal seorang siswa dia melakukan pelatihan atau pembelajaran les piano seperti itu dalam pendidikannya. Dia kemudian terkekang dalam jadwal yang sangat padat untuk datang ke les itu setiap harinya hingga sore hari, itu pagi sampai sore, atau pasca dia belajar sore hingga malam les seperti itu. Pada akhirnya dia akan menumbuhkan suatu keahlian, dan ketika dia sudah dalam tanda kutip mahir dalam bermain piano, dia akan menjadi orang yang bebas untuk menciptakan not-not lagu sesuai keinginannya, untuk memberikan aransemen nada sesuai dengan kesukaannya, mungkin passionnya mungkin. Bagi saya itu yang dicapai dalam pendidikan adalah soal kebebasan. Jadi ketika pendidikan seringkali bergerak dalam ranah hierarkis yang sangat strict dalam aturan, itu mungkin secara proses iya, tapi hasilnya adalah kebebasan, kemerdekaan yang diraih. Ketika berbicara soal Indonesia ini, ada suatu miskonsepsi sebenarnya. Saya selalu meyakini kalau suatu perkembangan itu dilakukan step by step. Artinya ada tahapan secara perlahan, tapi ke arah yang lebih baik. Di Indonesia polanya selalu seperti ini. Mungkin presiden terpilih baru, terus dia membuat suatu kabinet, dan kabinet itu diisi oleh orang-orang menteri baru, khususnya di sektor pendidikan. Bahkan di kabinet Pak Prabowo sekarang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipecah lagi menjadi 3 kementerian kalau tidak salah. Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian, kemudian Kementerian Budaya itu sendiri. Artinya rezim yang berganti juga membawa gerbong yang mengganti orang-orang di dalamnya, dan kemudian ada suatu intrik politik di dalamnya, permainan yang
mungkin juga menjadikan kebijakannya berbeda-beda. Saya masih ingat betul ketika dulu Muhammad Nuh sebagai Menteri Pendidikan menerapkan ujian nasional seperti itu dan melakukan sosialisasi dan sebagainya. Dalam tanda kutip, Muhammad Nuh adalah orang Nahdiyin dan diganti oleh Muhadjir Effendi yang notabene orang Muhammadiyah. Ya, saya tidak akan berbicara soal identitas di sini, cuma di situ pasti ada sangkut pautnya itu terhadap kebijakan yang diganti, apakah dirombak total dan sebagainya. Yang terakhir, Pak Nadiem Makarim sendiri yang basicnya adalah seorang pengusaha begitu, masuk sebagai walaupun dia co-founder dari Gojek dan sebagainya di bidang unicorn, bisnis dan sebagainya, dia masuk di pendidikan dan mengkampanyekan merdeka belajar gitu. Maka seringkali saya sendiri kayak guyon gini, bagaimana kita mau merdeka dalam belajar gitu, bagaimana kita mau meraih kemerdekaan, belajar aja tidak gitu. Nah itu, jadi kerap kali ganti kementerian, di situ ganti juga kebijakan. Yang terdampak adalah di bawah gitu, sekolah-sekolah yang masih dalam tanda kutip belum memenuhi standar karena memang keterbatasan fasilitas, kekurangan akses, bahkan mencari murid aja susah. Itu mereka susah untuk menerapkan kebijakan di pusat. Jadi levelnya kebijakan itu seakan-akan dari pusat gitu terus turun ke bawah gitu, tanpa melihat kondisi di lapangan sebenarnya itu kayak apa. Itu. Terus yang kedua terkait itu juga gitu, ada kebijakan zonasi ya. Ada kebijakan zonasi yang diterapkan hingga ke Pak Nadiem Makarim kemarin juga masih ada zonasi. Nah itu, zonasi itu semangatnya apa? Adalah egalitarianisme atau kesamaan atau pemerataan pendidikan. Di situ malah terjadi miskonsepsi lagi gitu. Yang diharapkan adalah pendidikan yang merata, ternyata fasilitas, keadaan di lapangan, SDM dan sebagainya itu tidak siap untuk menelan obat atau menelan kebijakan zonasinya gitu, karena mereka nggak siap kondisinya. Bahkan sekolah yang tadinya adalah sekolah-sekolah unggulan itu niatnya sekolah-sekolah yang non unggulan juga bisa menyamai gitu, malah hilang esensi keunggulannya hilang gitu. Termasuk di Wonosobo sendiri, ketika saya melihat SMP 1 dengan RSBI-nya dan sebagainya, dia harus mengalami penurunan kualitas demi menyamai sekolah-sekolah lain yang masih berkembang, yang masih baru muncul bahkan. Dan sekolah-sekolah yang baru muncul ini harus jor-joran untuk berusaha, karena dia mau tidak mau harus mengimbangi sekolah-sekolah besar ini gitu. Itu kan ada miskonsepsi juga. Belum permasalahan kompleks lainnya lah, yang mana itu juga kan di sekolah terdekat ternyata tidak di setiap, bahkan ya setiap kecamatan di Indonesia itu, bahkan di Jawa, tidak setiap kecamatan punya sekolah tinggi negeri yang sederajat. Katakanlah misal di satu kecamatan itu mungkin ada SMP negerinya, tapi ternyata SMA negerinya nggak punya gitu, harus di kecamatan lain. Atau ada bahkan mungkin satu kecamatan SMP negerinya ada 5, yang 2-3 kecamatan lainnya nggak punya. Lah zonasi kan nggak bisa diterapkan di situ, wong dia harus di sekolah terdekat kecamatan kok. Nah, itu miskonsepsi lainnya. Dan tentunya bicara soal pendidikan itu tidak lepas dari isu atau dari permainan politik yang bernama kapitalisme atau komoditas pendidikan. Pendidikan ini sebagai nilai tukar, barang dagangan jual beli gitu, proyek. Makanya ketika saya membaca kebijakan UN yang mau diberlakukan kembali, selain saya mengkritik karena kebijakan ini mau menyeratakan standar nasional kelulusan yang notabene, mohon maaf, mungkin teman-teman di Jawa karena aksesnya banyak dan mudah bisa dengan nilai sekian, tapi apakah beban itu harus disamakan dengan teman-teman di Papua, di Kalimantan, di Maluku yang akses untuk pendidikan aja sesusah itu? Apakah KKM
misal 70 harus disamakan semua, kan beda. Dan tentunya ketika kita bicarakan soal ini di luar negeri, di Eropa khususnya, atau di Amerika, itu universitas di sana atau sekolah-sekolah di sana itu lebih mengedepankan keautentisitas atau originalitas atau kekayaan, ciri khas karakteristik dari universitas itu. Ketika Indonesia misal di Palembang yang dulu adalah Kerajaan Sriwijaya, kenapa universitas di sana tidak kemudian dikhususkan dalam bidang maritimnya, kelautannya? Di Jawa, kenapa kita agrarianya yang dikembangkan? Misalkan seperti itu contoh aja. Jadi kayaknya berbasis keilmuan yang dengan disiplin kekhususan yang dibutuhkan oleh daerah itu lebih menjanjikan suatu saat dan lebih bermanfaat, saya pastikan, daripada harus semua mata pelajaran, semua jurusan dia harus menyeratakan dengan universitas lain, tapi kualitasnya kalah di situ. Nah, itu jadi pendidikan tadi, kemudian saya khususkan ke pendidikan tinggi gitu. Bahkan Indonesia sendiri itu merupakan negara nomor 2 di dunia dengan perguruan tinggi terbanyak. Nomor 1 di India. Tapi lulusannya itu kalah dari Cina. Cina itu kalau tidak salah nomor 4 terbanyak di dunia. Kita jumlah lulusannya kalah dari Cina. Jadi universitasnya banyak, mahasiswanya tentunya tambah, cuma tidak sebanyak di India, Cina, Amerika. Dan lulusan kualitasnya juga tidak sebagus itu. Dalam data yang saya pakai, saya lihat di Badan Statistik Nasional itu, di Indonesia lulusan perguruan tinggi S1 dari 270 sekian juta penduduk itu hanya sekitar 6,7%, 6-7% lah katakanlah seperti itu. Itu yang S1. Nah, jadi kan kita terlalu banyak fokus pada memperbanyak universitas, kuliah, tapi tidak diimbangi dengan langkah selanjutnya yang lebih mapan, yang lebih menjanjikan. Semisal riset penelitian yang terjamin, lapangan kerja yang oke, iklim pendidikan yang yang nyaman dan sebagainya, itu tidak didukung. Bahkan kota-kota pendidikan itu hanya hanya termaktub atau hanya dapat kita jumpai kayak di Jogja, Bandung, Surabaya, kota-kota besar aja gitu. Jadi kota-kota kecil nggak punya iklim itu. Itu alasan lainnya. Yang terakhir juga kurangnya penghargaan bagi saya lihat dari teman-teman ya, akademisi atau ilmuwan dalam disiplin ilmu tertentu gitu. Mungkin intelektual sekarang atau akademis sekarang hanya kebanyakan akan lebih dihargai ketika gelar banyak itu kemudian mampu dia curahkan ke dalam struktur perguruan tinggi gitu. Tapi tidak kemudian ketika dia bergerak di masyarakat itu jarang dihargai gitu. Lebih dihargai kalau dia tetap di perguruan tinggi. Nah, itu kritik sistem pendidikan kita gitu. Nah, yang kedua, jadi sebelum yang kedua, jadi saya ingin bertanya ke teman-teman, sudahkah sistem pendidikan kita gitu, sekolah-sekolah kita atau pondok-pondok pesantren kita, lembaga pendidikan kita itu, sudahkah menjadikan kita orang yang merdeka? Sudahkah memberikan kemerdekaan kepada diri kita semua yang mengenyam itu? Yaitu kalian yang bisa menjawab. Atau jangan-jangan hal-hal tersebut hanya merupakan beban tuntutan atas gelar dan atas kewajiban atau ekspektasi yang diberikan kepada kita semua. Jangan-jangan cuma untuk itu saja. Itu kritik saya. Terus yang kedua, saya ingin membicarakan sedikit saja soal pengabdian, soal bagaimana kiprah intelektual pasca dia selesai di perguruan tinggi.
atau di sekolah-sekolah umum lainnya yang setara atau sederajat, termasuk pendidikan di Pondok Mahat Alim sederajat. Itu menarik. Saya akan pakai salah satu kalimat dari Imam Al-Ghazali gitu, yang mengatakan bangsa yang besar itu bukanlah bangsa yang paling kaya, bukanlah bangsa yang paling kuat secara militer, tapi bangsa yang mampu menghidupkan nilai-nilai pendidikan hingga level masyarakat yang paling kecil seperti itu. Jadi semangat belajar itu ada dalam semua spektrum, semua status, strata sosial, semua lapisan masyarakat itu memiliki semangat belajar. Itu Al-Ghazali yang saya baca dari buku ini, Pemikiran Al-Ghazali, Samudra Pemikiran Al-Ghazali. Nah, di Indonesia apakah ini sudah diterapkan begitu? Tentunya saya sendiri melihat gitu, banyak sekali lulusan sarjana khususnya, bahkan mungkin magister dan lainnya, per hari ini itu misi mereka untuk menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi bukanlah untuk kemudian kembali ke masyarakat dan memberikan pengabdian keilmuan, dalam tanda kutip ya, tidak semua, tentunya kebanyakan, tapi mereka cenderung memilih untuk kemudian berlabuh dalam iklim atau dalam tempat kerja yang layak itu. Bahkan kalau kita bilang soal Gen Z itu pasti pingin yang lebih mapan dengan segala kerumitan hidup mereka kan gitu. Nah, ini menjadi kritik gitu. Salah satu ilmuwan terkenal di Italia itu bernama Antonio Gramsci. Dia mengatakan kalau sains atau pengetahuan itu bisa menunjang perubahan sosial ketika dia dipegang oleh intelektual organik begitu. Siapakah intelektual organik? Intelektual organik adalah orang-orang yang sudah atau telah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, di sekolah-sekolah tinggi, yang mau untuk membaur ke masyarakat, mengaplikasikan keilmuannya dan mendampingi mereka meraih perubahan. Begitu teman-teman dari kritik saya soal sistem pendidikan, dan karena durasi saya sebenarnya ingin membahas soal mekanisme pengabdian dan bagaimana kebermanfaatan sistem pendidikan kita, perguruan tinggi kita ke semua elemen masyarakat, tentunya khususnya di masyarakat desa dan masyarakat yang lebih membutuhkan bekal pengetahuan. Dan ketika itu dibahas lebih lanjut, tentunya ada kemudian permasalahan ilmu-ilmu yang bisa dikonter dengan nalar berpikir rasional gitu, kayak mungkin ilmu gaib lah, mungkin ilmu-ilmu praktik dalam berbagai ladang pertanian, perkebunan dan sebagainya. Itu butuh boost dari para ilmuwan dan pengetahuan, para intelektual, tapi itu mungkin di video yang lainnya. Barangkali itu kritik saya atas sistem pendidikan di Indonesia, hanya sekedar omong-omong sekali lagi. Dan jika teman-teman merasakan ini bermanfaat dan bagus, silahkan klik like dan subscribe, boleh dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Dan jika dirasa kurang, boleh silahkan klik tombol dislike dan sampaikan saran dan masukan di kolom komentar. Dari saya cukup sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita bahas lagi soal pendidikan dan pengabdian masyarakat. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.